Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah واللطائف الرحمانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Ibu dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok dan seluruh juga anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lombok Timur, Al-Mukarramah, Rais Am, Dewan Mustasyar, Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan beserta Ibu dan seluruh jajarannya, ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, nahdhiyin dan nahdhiyat, santriyin dan satriyat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat hadir pada acara peringatan Hari Jadi Nahdlatul Watan yang ke-70. Kalau pada tahun 2022 yang lalu saya hadir pada peringatan Hari Jadi secara virtual, alhamdulillah kali ini saya bisa berkesempatan hadir secara langsung di Lombok Timur ini. Ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga hubungan baik dengan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional secara lebih optimal. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Nahdlatul Watan aktif berkiprah utamanya di bidang pendidikan agama Islam, baik melalui warganya yang berada di Indonesia maupun yang tersebar di luar negeri. Teladan dan kontribusi Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga telah tercatat lama sejak Nahdlatul Watan didirikan tahun 1953. Maulana Syekh tidak hanya memungsikan madrasah yang dibangunnya untuk kepentingan pendidikan semata, tapi juga menjadikan madrasah sebagai markas pergerakan kemerdekaan. Maulana Syekh adalah pelopor kemerdekaan bagi masyarakat Lombok sehingga dianugerahi gelar pahlawan nasional dari Lombok Timur. Jejak Nahdlatul Watan yang menjunjung Islam wasatiyah atau Islam moderat nampak pada prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah serta mazhab Imam Syafi'i dalam fiqih, dan tidak diragukan lagi Nahdlatul Watan berdiri di atas fondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Sejak dulu para ulama memang punya tanggung jawab besar dalam rangka menjaga dan merawat tanah air. Sejak dulu punya komitmen kebangsaan. Sejak dulu para ulama dan para santri terus berjuang. Sejak sebelum merdeka, bahkan juga setelah merdeka. Karena itu beliau, Syekh Maulana, dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Bagi kita tentu kewajiban kita adalah menjaga tanah air. Hifdzul watan. Para ulama dulu menyebut sebagai maqasidil ammah di syariatil islamiyah itu ada 5 hifzu, yaitu hifzul din, menjaga agama, kemudian juga hifzul aql, ya, hifzul nafas, menjaga jiwa, hifzul aql, menjaga akal, hifzul nasl, menjaga keturunan, hifzul mal, dan menjaga harta. Ulama mutaakhirin menambah satu hifzu lagi. Jadi kalau dulu itu adalah 5 ya, maqasid syariah itu, maka sekarang ditambah satu lagi, hifzul watan, yaitu menjaga tanah air. Kalau saja menjaga harta, menjaga jiwa, itu merupakan salah satu dari maqasidil ammah li syariatil islamiyah. Hifdzul watan adalah menjaga banyak hal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan juga menjaga jiwa dari berbagai bencana dan lain sebagainya. Karena itu ulama mutaakhirin tidak lagi menjadi 5 tapi menjadikan 6. Karena itu dari dulu memang ulama terus membangun. Hadirin sekalian, saya sangat mengapresiasi terutama dalam masalah penyiapan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan. Karena kalau kita ingin membangun peradaban, ingin memajukan, ingin melakukan perbaikan, karena perbaikan itu memang tugas para ulama. Al-islah adalah khitah nabawiyah, tugas Nabi, khatwah nabawiyah, langkah-langkah para Nabi. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Syu'aib yang mengatakan, in uridu illal islah. Saya tidak menghendaki kecuali perbaikan. Mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Oleh karena itu, tugas para ulama, lembaga seperti Nahdlatul Watan itu terus melakukan perbaikan seperti yang dilakukan dalam semua hal, aqidatan, baik yang menyangkut diniyatan, masalah keagamaan, maupun ijtima'iyatan, masalah kemasyarakatan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perbaikan itu harus dilakukan secara berkelanjutan, sustainable. Kalau orang mengatakan development sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Mungkinlah kita menyebutnya itu perbaikan yang berkelanjutan, continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan, yang tidak pernah berhenti. Karena itu saya menyebutnya sebagai satu gerakan al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Karena aslah itu tidak akan pernah berhenti. Hari ini aslah, besok tidak lagi. Ada lagi yang lebih aslah.
besok ada aslah, besoknya lagi tidak aslah lagi. Karena itu kita untuk terus melakukan al-islah ila ma huwal aslah, itu sesuatu yang tidak pernah berhenti. Islahiyah, istimrariyah, yaitu islah yang berkelanjutan atau istimrarul islah, ya, melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Untuk itu memang diperlukan sumber daya manusia yang handal melalui pendidikan. Saya memberikan apresiasi terhadap pendidikan yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Watan selama ini. Ada dua hal yang menurut saya perlu disiapkan. Yang pertama adalah yaitu yang menguasai agama, yaitu yang mutafaqqihina fid din. Mutafaqqihina fid din, sebaiknya tidak hanya kita siapkan yang bisa hanya membaca kitab-kitab kuning, ya, yang membaca al-kutubul mu'tabarah, tapi juga bisa menyikapi hal-hal yang baru yang belum ada di kutubul mu'tabarah. Sekarang ini banyak masail jadidah, masail baru yang dulu tidak ada, yang 100 tahun dulu yang tidak ada di dalam kitab-kitab itu. Bahkan ada juga yang dulu ada, sekarang mengalami perubahan. Orang menyebutnya masail mustajaddah, karena ada masail jadidah, ada masail mustajaddah, maka perlu orang-orang yang mutafaqqihina fiddin yang bisa merespon. Mungkin bahasa yang dipakai orang bisa berijtihad terhadap masalah-masalah baik itu jadidah maupun masalah mustajaddah. Saya kira itu perlu kita siapkan. Karena memang kata Imamul Haramain, Imamul Juwaini, bahwa masalah-masalah ijtihad itu lebih besar. Fa inna mu'dham syariah, kata beliau, sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu ijtihad. Nas itu sedikit. Wan nusus la tafi bil ushri min mi'syari syariah. Nas itu tidak sampai 10%, sepersepuluhnya. Tidak sampai 10% daripada syariah itu, nas itu. Jadi 90% lebih, kata Imamul Haramain, itu adalah hasil ijtihadnya para ulama. Makanya banyak kitab-kitab itu merupakan ijtihad ulama. Seperti di Fathul Mu'in saja kan, lau, andai kata ini, lau, andai kata ini, lau, andai kata ini, sudah ada jawabannya semua. Itu dulu sudah. Nah, yang baru belum ada, launya belum muncul. Ya. Kenapa begitu? Karena li'anna nususa mahdudah. Nas itu terbatas. Quran hanya 30 juz. Hadis tidak pernah bertambah. Walakinnal waqa'i wal hawadits wan nawazil, tapi peristiwa-peristiwa itu tidak akan berhenti. Baik soal-soal politik, soal-soal hubungan antar negara, hubungan antar muslim non-muslim. Kemudian di bidang ekonomi, berbagai transaksi baru yang muncul bagi gagasan-gagasan, yang itu harus diberi jawaban oleh kita. Kalau tidak, akan terjadi fawdah, yaitu akan terjadi kekosongan, sehingga mereka tidak memiliki pedoman-pedoman. Inilah yang pentingnya, yaitu mewujudkan i'dadul, orang-orang yang faham agama. I'dadul mutafaqqihina fiddin, yang lebih dari sekedar mampu membaca kitab tapi bisa merespon berbagai masalah. Ya. Jadi kalau Imamul Haramain mengatakan, Imam Haramain itu hidup antara 478 Hijriah
Sekarang sudah 1.004. Artinya Imam Bukhari mengatakan bahwa nas kurang dari 10%, 90% lebih itu hasil ijtihad, itu 1.000 tahun yang lalu. Itu 1.000 tahun yang lalu. Andai kata sekarang, berarti sudah lebih banyak lagi. Berarti tidak hanya 10%, mungkin lebih kurang lagi. Sehingga pentingnya ada ijtihad dari para ulama untuk menyikapi itu. Itu saya kira, dan saya dengar di sini sudah ada perguruan tinggi, ya insya Allah melalui perguruan tinggi itu akan. Yang kedua yang juga perlu disiapkan adalah al-mu'ammirin al-ardah, yang memakmurkan bumi. Ya. Tapi saya dengar ada kata-kata memakmurkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu untuk memakmurkan tanah ini. Ista'marakum, kata ulama, wa kallafakum bi'imaratiha, memberikan tanggung jawab kepada kamu untuk memakmurkannya. Untuk memakmurkan itu kuncinya sebab-sebab kemakmuran, asbabul imarah itu adalah pengembangan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi, baik itu perdagangan, pertanian, ya, kemudian juga pertambangan, industri, itu adalah asbabul imarah. Nah, kuncinya wa miftahul imarah adalah sumber daya manusia yang menguasai sains dan teknologi. Oleh karena itu, anak-anak kita perlu bekali dengan sains dan teknologi supaya mampu memakmurkan bumi. Ya. Karena memang melalui itulah kita bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bangsa Indonesia ini sumber daya alam yang besar. Luar biasa. Kalau kita melihat ayat, ya, wa ja'ala rawasiya min fawqiha wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, kami jadikan bukit-bukit di atas bumi, wa baraka fiha, dan kami berkati bumi, wa qaddara fiha aqwataha, dan kami takdirkan makanan-makanannya. Kata Imam At-Tabari, wa ja'ala fi kulli baldatin minha ma lam yaj'alhu fil akhari minha. Itu Imam Tabari menafsiri wa qaddara fiha, itu wa qaddara fi kulli baldatin ma lam yaj'alhu fil akhari minha. Allah menjadikan dalam satu negara itu sesuatu makanan-makanan pokok yang tidak diberikan ke negara yang lain. Lima'isyati ba'dikum ba'dihim ba'da, untuk penghidupannya mereka, bitijarah, dengan perdagangan, min baldatin ila baldatin, dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi memang supaya ada semacam distribusi perdagangan dari satu negara. Dan kita oleh Allah diberi banyak sekali pertanian yang banyak, ada pertambangan, ada kelautan, sumber daya laut yang banyak. Yang saya lihat di sini banyak sekali. Kemarin saya di laboratorium maritim yang saya resmikan kemarin, ada mutiara, ada rumput laut, ada berbagai yang sebenarnya di negara lain tidak ada, kita punya di sini, dikembangkan. Nah, kalau ini kita olah, kita kembangkan, belum lagi pertanian, kemudian dihilirisasi, negara kita ini negara yang akan, negara besar, negara yang kaya. Saya bertemu dengan Presiden Emirat, Syekh Muhammad bin Zaid An-Nahyan. Dia mengatakan kepada saya, Indonesia menjadi negara besar. Karena apa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, memiliki sumber daya manusia yang cukup.
Dan kalau itu kembangkan, saya bilang ya, kami sedang mengembangkan lagi sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kami menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia akan menjadi negara yang besar, paling besar di dunia ini. Saya ke Mesir. Mesir itu ternyata pengekspor kopi ke Amerika dan ke Eropa. Saya tanya, apa Mesir itu punya kopi? Tidak punya. Apa punya rempah? Tidak punya. Lah kopinya dari mana? Rempahnya dari mana? Kopinya dari Indonesia. Rempahnya dari Indonesia. Kemudian dia olah saja, kemudian lahirlah kopi yang dicampur dengan rempah yang khas Mesir, dan kemudian keluarlah terkenal dengan kopi Mesir yang disukai di Amerika dan di Eropa. Kita yang punya kopi, kita punya rempah. Orang yang punya nama, yang bisa mengolah. Oleh karena itu saya katakan, kopi kita, rempah kita, semua punya kita olah supaya menjadi produk made in Indonesia. Dan supaya made in Lombok. Nanti yang dikirim ke Amerika, ke Eropa, Pak Gubernur, dari Lombok nanti. Inilah yang kita sebutkan sumber daya manusia yang menguasai sains dan teknologi. Karena itu, dengan modal organisasi yang lembaga pendidikannya cukup banyak sampai ke universitas dan umatnya cukup besar, saya harap bahwa Nahdlatul Watan di samping juga Hifzul Watan, tapi juga menghasilkan al-mutafaqqihina fid din yang mumpuni dan al-mu'ammirin al-arda sebagai satu bagian daripada sumbangan Nahdlatul Watan untuk bangsa dan negara. Saya juga ingin mengapresiasi inovasi Nahdlatul Watan dalam digitalisasi dakwah dalam bentuk aplikasi Wahfadz. Saya tadinya belum tahu apa Wahfadz itu. Ternyata Wansyur Wahfadz wa ta'yid, yaitu bagian daripada pesan Al-Maghfurlah, pendiri Nahdlatul Watan. Saya harap digitalisasi dakwah dapat diikuti dengan digitalisasi pengelolaan dana syariah sosial juga, ya, sehingga Nahdlatul Watan akan semakin berkembang dan juga profesional dan semakin akuntabel. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari jadi ke-70 Nahdlatul Watan, suatu berkah usia yang matang bagi Nahdlatul Watan untuk meneguhkan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat harlah. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aplikasi Wahfadz secara resmi saya nyatakan diluncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya, himayahnya, dan meridai kerja besar kita bersama di dalam wujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.